apakah disyariatkan untuk melafalkan niat ketika membayar zakat? Ya tidak ada tuntunannya ya di dalam orang mengeluarkan zakat dia lafadzkan niatnya. Dan itu tidak disebut oleh para ulama ahli fikih dari madhab manapun di dalam hal itu. Sebab seorang itu ketika dia sudah menghitung hartanya, kemudian dikeluarkan zakatnya, dia berikan kepada orang, itu tidak tergambar bahwa dia tidak meniatkan. Ya, sekarang saya sudah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un al-musyahidun al-'azza, azzani Allah wa iyyakum rahimana wa rahimakum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah sama-sama mendengar dan menyimak video dari Salafi Wahabi berinisial DS, di mana dalam video tersebut dia menyatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadat termasuk di dalam mengeluarkan zakat itu tidak disyariatkan. Ada dua poin pembahasan yang dinyatakan oleh dia yang ingin saya bantah. Dua pernyataan dari pernyataan dia yang ingin saya bantah. Pertama, dia menyatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadat termasuk di dalam membayar zakat adalah tidak disyariatkan. Kemudian dia menyatakan bahwa hal itu tidak disebutkan oleh ulama-ulama fikih manapun. Maka menanggapi hal ini saya nyatakan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang ngawur dan serampangan. Sekali lagi, pernyataan itu adalah pernyataan yang ngawur dan serampangan. Istilah yang dipakai oleh lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sifatnya itu mujazafah kabirah. Baik. Jadi serampangan. Tidak berdasarkan dalil yang ada, baik secara manqul dan ma'qul. Kemudian pernyataan seperti ini berakibat sangat-sangat fatal. Di antaranya adalah pernyataan seperti ini nanti akan berakibat kepada al-ittiham li ulama'il muslimin. Al-ittiham li ulama'il muslimin, berburuk sangka dan menyalahkan kepada para ulama, yang dimana jumhurul fuqaha minal hanafiyyah wal syafi'iyyah wal hanabila, mereka itu berpendapat apa? Ila anna at-talaffuz bin niyati mustahab. Jadi mayoritas, ini bantahan ya, sekaligus bantahan, menjadi bantahan terhadap pernyataan dia bahwa hal itu tidak disyariatkan dan tidak disebutkan oleh ulama-ulama fikih katanya. Padahal jumhurul fuqaha, dari kalangan mayoritas ulama-ulama fikih dari kalangan madhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, mereka mayoritas mengatakan bahwa melafadzkan niat dalam ibadat hukumnya mustahab atau sunnah. Maka hal ini membantah pernyataan dia tadi itu, yang mengatakan tidak disyariatkan dan tidak disebutkan oleh ulama-ulama fikih. Jadi sunnah hukumnya. Dalil yang mereka pakai itu, dalil yang digunakan oleh ulama-ulama jumhur ini dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini dalilnya itu adalah ada yang berdasarkan dalil bil mangkul. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dalil bil mangkulnya ya. Riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah itu melafadzkan niat pada saat beliau haji umrah. Maka para ulama itu mengkiaskan semua ibadat dengan ibadah haji dan umrah ini.
bahwa at-talaffuz bin niyah hukumnya sunnah. Jadi berdasarkan disyariatkan. Baik, kemudian ada dalil bil ma'qul secara rasional. Apa dalil bil ma'qulnya itu? Bahwa memfungsikan dua anggota badan itu, yaitu hati dan lisan, itu lebih baik, lebih utama dari hanya memfungsikan salah satunya, yaitu hati saja. Hati, niat. Itu lebih baik. Hati, niat, lisan mendukung, itu lebih baik daripada hanya hati saja. Baik, jadi dalil yang mereka pakai oleh ulama-ulama mayoritas dari kalangan ulama-ulama fikih Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa mereka menyatakan melafalkan niat adalah sunnah, mustahab, itu adalah dengan dalil bil mangkul dan bil ma'kul. Baik, ya ada dari kalangan Malikiyah dan sebagian dari kalangan ulama-ulama jama'atun min Al-Imam Ahmad. Sebagian dari ulama-ulama Hanbali, mereka berpendapat bahwa at-talaffuz bin niyah itu tidak sunnah hukumnya. Tidak sunnah. Baik. Jadi pernyataan dia itu sebagian. Berarti masalah ini sebetulnya adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah yang tidak perlu dipermasalahkan dan tak perlu memaksakan orang untuk ikut kepada pendapatnya sesuai dengan pendapatnya dia yang ia ikuti. Jangan, ini masalah khilafiyah. Jangan paksakan orang untuk mengikuti pada salah satunya. Baik. Nah, pernyataan dia yang menyatakan bahwa melafalkan niat adalah tidak disyariatkan, kemudian tidak disebutkan oleh ulama-ulama fikih. Nah, maka tadi dengan apa yang saya sampaikan itu jelas pernyataan itu adalah istilahnya itu mujazafah kabirah. Pernyataan ngawur dan serampangan besar. Akibatnya bisa fatal. Fatalnya apa? Pernyataan seperti ini ya tadi akan mengakibatkan kepada buruk sangka dan menyalahkan kepada ulama-ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Beranikah Anda mengatakan bahwa mayoritas ulama-ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Hanbali itu salah, telah melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan? Bahkan apa? Pernyataan seperti itu, seperti yang dinyatakan oleh si Salafi Wahabi berinisial DS tadi yang ada dalam video, ini akan berakibat kepada at-tadlil li umumil muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Pernyataan seperti itu akan mengakibatkan menyesatkan kepada orang-orang Islam kebanyakan, terkhusus yang ada di Indonesia ini, di mana kebanyakan kita masyarakat warga Indonesia itu kebanyakan ketika mereka beribadat, sholat, puasa, zakat, itu mereka niatnya dilafadzkan. Kalau ini kemudian dipublikasikan, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang akan berakibat menyesatkan. Padahal ini kan masalah khilafiyah, nggak boleh menyesatkan orang hanya karena masalah khilafiyah. Apalagi terkhusus dalam masalah ini banyak ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama memperbolehkan bahkan mensunahkan. Jadi sekali lagi pernyataan seperti itu yang mengatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadah termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah ya, itu tidak disyariatkan, maka pernyataan seperti itu adalah mujazafah kabirah, pernyataan ngawur dan serampangan yang besar, berakibat fatal dan akan mengakibatkan kepada buruk sangka dan menyalahkan kepada ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah, seperti mayoritas kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, serta apa akan berakibat menyesatkan kepada umumil muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita sampai kiamat dari faham-faham sesat, dari faham-faham menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dari faham-faham salafun as-salihun yang betul-betul mengikuti ulama-ulama salaf, bukan hanya sebatas pengakuan. Kalau hanya mengaku semuanya bisa lah. Baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa
dan qiyam kita di bulan Ramadan ini, serta melipat gandakan serta hal itu menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.